Nah, saya ada kekhawatiran pagar laut ini adalah dimunculkan, sengaja dimunculkan untuk menutup, mengalihkan isu publik terhadap kasus-kasus yang maha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Diva di kanal YouTube Venus Forum. Hari ini lagi kita ditemani dengan pengamat yang sangat hebat, pengamat dari kita di Visi Nusantara. Kepada Pak Yus mungkin perkenalan lebih lanjut. Saya Yus Fitriadi, pengamat politik dan kebijakan publik dari Visi Nusantara Maju. Wah, ini kita selalu teringat betul dengan pesan-pesan Pak Yus lah setiap hari ini. Ketika mendengar podcast apalagi kalau saya jadi host Bapak nih kayak ingat terus gitu pesan-pesannya gitu. Nah, kali ini Pak kita bahas juga nih yang sedang viral dan juga sedang hangat akhir-akhir ini. Jadi selain 100 hari kinerja Prabowo, kita juga harus membahas terkait ini. Karena pagar laut ini Pak, pagar laut. Ini bingung katanya disebutnya ada swadaya masyarakat, terus juga buat umbu karang segala macam. Nah, ini jadi polemik. Ya kan, tapi muncullah beberapa kesan yang memang stigma dari masyarakat, terutama ya tadi juga ada nelayan yang muncul bersuara segala macam. Nah, kalau pandangan dari Pak Yus sendiri terkait pagar laut ini gimana, Pak? Ya, yang pertama kan gini, kalau saya melihat bahwa tahapan pagar laut ya, itu bukan hal yang baru. Ya ini yang kemudian disebut rencana reklamasi. Ya urusan reklamasi kan dari dulu sudah ada. Betul. Cuma masalahnya legal atau tidak legal itu aja. Dulu ramai misalnya reklamasi di Bali misalnya kan ramai sekali. Ya jadi reklamasi karena itu menjadi program strategis nasional kan gitu. Nah juga mungkin terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia Timur. Nah sehingga saya menduga pagar laut yang terjadi hari ini pun itu salah satu dari perencanaan tahapan untuk mereklamasi laut. Gitu loh. Saya kemudian laut akan diuruk untuk dijadikan daratan. Dan nanti daratan itu jadi tanah darat, bukan laut. Nah, sehingga kalau tanah darat kemudian akan sangat mungkin ketika itu milik pemerintah bisa jadi HGU, bisa jadi HGB, atau bisa jadi kawasan ekonomi khusus atau apapun gitu. Tapi kan laut nggak bisa. Gitu loh. Nah, ya begitupun ketika kemudian itu punya, tapi nggak ada laut milik masyarakat kan. Kalaupun iya itu milik masyarakat bisa dibeli, bisa diapa. Tapi apapun itu emang kalau saya menduga emang rencana itu reklamasi. Itu pertama. Nah yang kedua, lagi-lagi ini kok kenapa baru muncul ya gitu? Iya, itu bingung juga. Dan itu udah 30 km gitu Pak. Itu kalau dari sini mungkin bisa nyampe Ciputat, Tangerang Selatan 30 km. Iya betul, artinya kok ini padahal terjadinya kalau kemudian kita dengar informasi kronologisnya itu kan itu 2 tahun 3 tahun yang lalu sudah ada pagar gitu loh. Ya tapi kenapa hari ini baru muncul ada pagar laut? Nah saya pikir ini kembali lagi ya seperti misalnya teman-teman dari aparat pemerintah, teman-teman dari yang dulu menjabat sekarang enggak, teriak-teriak, dulu mana aja gitu loh. Emang dulu nggak tahu ada pagar laut di situ, gitu kira-kira kan. Atau kemudian mata mereka tertutupi oleh berbagai macam fata morgana kekuasaan kan gitu. Bahaya itu Pak. Iya, artinya kita nggak tahu, tapi yang pasti yang kita tahu setelah muncul hari ini, baru ternyata udah lama itu pagar laut. Kan gitu, karena nggak mungkin juga 30 km semalam gitu. Tapi ini nampaknya menjadi tren di zaman Prabowo ini. Semua kasus yang diungkap hari ini itu kasus yang viral, yang lama terjadi. Yang lama terjadi, ya betul. Semua lama terjadi. Ungkap, angkat. Ya termasuk mungkin pagar laut ini, gitu loh. Nah, sehingga wajar ketika publik, saya minimal bertanya ada apa dengan negeri ini, gitu. Kenapa dulu itu tutupi? Kenapa dulu nggak ada yang ngomong? Kenapa dulu nggak ada yang ngangkat? Ya kalau saya jauh ke Banten, gitu loh. Tapi kalau masyarakat
Ya kan nggak tahu. Ya dikirain di pagar mau ngapain, kemudian di batas mau ngapain. Ya macam-macam persepsinya. Tapi yang pasti ini benar-benar anomali. Kenapa kemudian pagar laut bisa terungkap hari ini? Ternyata nggak hanya di Banten, di Bekasi juga ada, disebutkan juga di Buraya, Nusa Timur juga ada, banyak sekali ternyata. Dan ternyata juga kejadiannya ya bukan hari ini, sudah lama prosesnya. Nah saya pikir ini yang perlu ditegaskan pemerintah pada publik. Kenapa baru hari ini diungkap? Pemerintah harus berani terbuka, harus berani transparan. Kenapa baru hari ini diungkap? Publik tahu. Iya. Kemarin kemana aja? Tidak begitu. Iya betul Pak, karena memang sedikit kurang lebihnya kan polemik pagar laut ini juga kan akhirnya membuka kita stigma dengan stigma buruk yang lain gitu terhadap pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Terus juga ketika memang ditanyakan gitu, publik sudah menanyakan, ya kan muncul respon-respon pemerintah, kita juga gak begitu aware gitu terhadap publik. Kayak misalkan lempar-lemparan, ya kan, ini yang ngomongnya bukan tanggung jawab ini, tunggu berapa hari sampai akhirnya Angkatan Laut diperintah langsung sama Prabowo untuk mencabutnya. Nah, ini kalau menurut pandangan Bapak sendiri gimana maksudnya? Kan kalau saya melihat ketika bicara siapa sih yang terlibat sih? Ya, itu. Itu kan sekarang misalnya itu sudah dapat HGU, HGB. Ada juga yang SHM, sertifikat hak milik. Nggak tahu tuh belinya ke siapa gitu loh. Itu laut loh. Laut gitu. Ya. Dan akhir-akhir ini kemudian dibuka, ternyata ada yang ilegal, ternyata ada yang manipulatif, ternyata ada yang juga KTP-nya dicatut untuk membeli. Macam-macam. Nah maka di situ jelas yang terlibat yang pertama adalah pemerintahan tingkat bawah, kepala desa misalnya. Itu sudah pasti terlibat entah zaman manapun, gitu loh. Karena nggak mungkin nggak dari bawah dong. Betul. Itu loh. Kemudian pemerintahan kabupaten kota. Itu terlibat provinsi bahkan sampai pemerintahan pusat. Gitu loh. Dinas kelautan misalnya. Atau kalau itu HGB berarti kan tanah gitu loh. Ini laut tapi Pak. Nah, artinya berarti di situ pun ada terlibat Kementerian ATR BPN. Gitu loh. Nah, sehingga kemudian saya melihat itu sudah jelas melanggar. Sudah jelas laut di pagar, tapi kenapa jadi polemik? Gitu. Nah disitulah kemudian bagi saya tidak mungkin jadi polemik kalau tidak melibatkan para pejabat negara. Kenapa lambat? Karena sedang menghitung-hitung, mengkalkulasi pejabat mana yang terlibat. Gitu loh. Tapi kira-kira menurut Bapak nih, karena memang ini juga salah satu permainan dari negara ya, Pak, ya, pemerintah negara. Menurut Bapak nih, ke depan nih kasus ini akan dibawa kemana? Kan sekarang udah mulai terbuka nih, sedikit-sedikit terbuka ya kan. Nah, kalau menurut Bapak, pandangan Bapak ke depan tuh akan kalkulasinya seperti apa? Saya ada kekhawatiran, terus terang. Kekhawatiran saya adalah kasus pagar laut hanya bentuk pengalihan isu. Pengalihan isu. Isu utamanya Pak? Tadi itu pagar laut udah lama terjadi, kok baru muncul ya. Tiba-tiba dimunculkan. Jangan-jangan ini untuk mengalihkan isu kasus Harun Masihu Hasto. Udah redup sekarang kok. Betul, udah. Bahkan saya pernah ngisi di podcast ini juga itu akan berpotensi menguap kasusnya, Bro. Lupa sama pagar laut. Semua publik semua terjun pada pagar laut. Kasus judul di Komdisi. Iya. Kemana hari ini? Yang katanya melibatkan menteri yang lama. Ya. Kemana hari ini? Yang terlibat 8 triliun kasus Jet Latte. Nggak mungkin Jet Latte doang dong. Emang dia sendiri yang makan? Emang nggak ada pejabat yang lain? Pasti ada. Kemana? Gitu loh. Kasus manipulasi di Kementerian Keuangan yang diindikasikan memberikan anggaran sekitar 300-an triliun. Dulu kan sebelum diungkap kan? Iya. Kemana sekarang? Betul, Pak. Kasus Muiz. Apa Muiz doang? 300 triliun dimakan Muiz semua. Gak mungkin. Gimana? Apakah nggak melibatkan yang lain?
Jangan-jangan tutup. Nah, saya ada kekhawatiran pagar laut ini adalah dimunculkan, sengaja dimunculkan untuk menutup, mengalihkan isu publik terhadap kasus-kasus yang maha besar. Gitu loh. Nah, kekhawatiran saya begitu. Nah, oleh karena itu, sekarang tinggal lihat aja perkembangannya. Kalau kemudian pagar laut sampai hari ini tidak ada yang ditersangkakan, ya sama aja. Ya berarti emang benar bahwa kasus pagar laut untuk mengalihkan isu. Dan pemerintah tidak berani untuk menegakkan hukum. Maka di situ nol bagi Prabowo dalam konteks penegakan hukum. Wah, selesai itu ya. Berani nggak sekarang mana? Hasto sudah tersangka, betul. Periksa berapa kali? Apa hasilnya? Ditahan juga enggak? Masih teriak-teriak juga. Teriak-teriak juga. Malah akan pra-peradilan. Iya, betul. Ya, saya pikir masyarakat udah lupa. Nanti juga udah hilang. Iya. Tahu situ. Apalagi yang MUIS, Kementerian Keuangan, Komdiji sudah lep. Nah, maka saya berharap kepada pemerintahan Prabowo Gibran agar mengungkap tuntas semua kasus-kasus tersebut. Agar memang penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan awareness Prabowo Gibran terhadap pemerintahan yang bersih itu bisa diwujudkan menjadi harapan publik pemerintahan Gibran dan Prabowo. Oke, jadi memang kalau misalkan masyarakat hari ini ya, karena memang ya viral itu tadi ya Pak ya, jadi menutupi kebanyakan isu yang mungkin memang hari sangat penting gitu ya. Maka dari itu perlu lebih aware dan juga harus lebih banyak kesadaran masyarakat itu sendiri gitu, agar tidak mudah dalam tergiring opini gitu ya. Ya termasuk teman-teman media misalnya. Gimana tuh Pak? Ya, media cetak, elektronik, media online. Ya saya pikir juga jangan juga kemudian langsung blok dalam satu kasus. Itu loh. Atau mereka masuk agenda setting, kita juga nggak tahu. Misalnya kan nggak tahu kita kan. Ya. Tapi yang pasti, ketika kemudian sekarang pagar laut semua, tutup semua pemberitaan yang lain, gitu loh. Nah, artinya kalau kemudian ini yang terjadi, maka saya pikir ya semua milik publik itu kan menjadi agenda setting untuk dialihkan isunya agar publik lupa. Dan sudah banyak kok kasus-kasus yang kita lupa, publik lupa. Betul Pak. Gitu, dan terakhir sekarang semuanya urusannya lihat di medsos, TikTok, kemudian Instagram, semuanya adalah pagar laut. Betul Pak, betul Pak. Nah gitu, artinya saya pikir publik harus disadarkan, harus dibuka matanya, harus dibangunkan bahwa jangan sampai terjebak pada isu pagar laut. Ya, oke, teman-teman. Jadi mungkin kesimpulan yang saya dapati ya pada kesempatan kali dari Pak Yus Fitriadi ya, bahwasannya hari ini kasus pagar laut bukan menjadi sorotan utama dalam kita melihat tingkat kinerja pemerintahan kita hari ini. Tapi fokus utama kita adalah isu-isu yang besar, ya kan, seperti tadi Hasto, terus Harun Masiku ya Pak ya, itu masih belum juga jelas gitu ya Pak ya. Mungkin saya minta pesan Pak untuk terakhir, masyarakat ini diarahkan fokusnya kemana, dan pemerintahan Gibran lagi-lagi difokuskannya selesaikan di mana? Nah, saya pikir pemerintahan Prabowo Gibran dengan berbagai macam struktur kabinetnya itu harus berani menegakkan hukum. Kan yang diindikasikan terlibat yang bisa pagar laut itu ya siapa lagi ya kalau yang bukan yang punya uang? Siapa lagi kalau bukan pengusaha, dan sudah terbukti. HGU ini milik perusahaan ini, HGUB ini milik itu. Apakah kemudian Prabowo mau dikendalikan oleh para pengusaha itu? Ya, betul. Kalau kemudian itu terjadi, udahlah, berarti republik ini ke depan pasti sudah dijual. Kira-kira begitu loh. Betul. Nah, itu pertama. Saya pikir harus berani itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saya melihat jangan sampai kemudian juga pemerintah Prabowo Gibran juga masuk skenario setting untuk melupakan kasus-kasus yang lain. Gitu loh. Seperti misalnya Prabowo pernah menyatakan terlalu ringan. Harusnya koruptor sekelas MUIS itu dihukum 50 tahun. Cuma ngomong begitu doang, Pak. Iya, betul. Cuma omong-omong gitu. Ngomong begitu. Jangan sampai Pak Prabowo ini cuma orator politik. Tidak lantas kemudian, ya kan presiden tidak boleh intervensi. Presiden surplus kekuasaan. Wajib intervensi terhadap ketidakbaikan. Wah, siapa? Gitu loh.
Karena kalau tidak punya kekuasaan seperti saya, bisa intervensi apa? Hanya presiden yang bisa intervensi untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Gitu loh. Jangan apalagi sekarang cenderung melupakan. Nah, gimana jadinya? Kan kira-kira begitu. Ya, baik teman-teman, menarik tadi yang disampaikan di akhir, pesan yang disampaikan oleh Pak Yus Fitriadi, jangan sampai Pak Prabowo ini malah dimasukkan ke dalam agenda setting, apalagi kalau sampai ditukangi sama pemangku-pemangku kekayaan, apalagi apa ya, jangan sampai dimainkan, dan jangan sampai Pak Prabowo cuma sekedar omon-omon saja, tapi juga harus memberikan bukti konkret terhadap kedaulatan negeri ini ke depan. Mungkin itu saja dari gue, ya kan. Terima kasih kepada Pak Yus Fitriadi. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.